Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STIMIK Tegal, Prodi Teknik Informatika, Angkatan 2023. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan dosen pengajar, Bapak Aang Alim Murtopo MKom. Kelompok kami yang terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi flowchart dan algoritma. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Muhammad Fahren Andrean Rangkuti, dengan NIM 23215030. Yang kedua adalah Muhammad Arif Prasetyo dengan NIM 23215043. Selanjutnya, yang ketiga adalah Muhammad Yasir Ilham Nabil dengan NIM 23215040. Yang keempat adalah Muhammad Jafar Ilyasa dengan NIM 23215028. Yang kelima ada Nurul Salma Alfifah dengan NIM 23215013. Yang keenam ada Siti Furqatun Najiyah dengan NIM 23215056. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Soal pertama adalah membuat algoritma menggunakan flowchart untuk menghitung luas segitiga. Nah, jadi saat kita ingin membuat sebuah flowchart, yang pertama kita awali dengan simbol terminator. Nah, simbol terminator biasanya itu digunakan untuk membuat sebuah awalan saat kita membuat flowchart atau penutup dari flowchart tersebut. Selanjutnya adalah memasukkan alas. Nah, sebelum kita memasukkan alas dari luas segitiga, kita perlu mengetahui terlebih dahulu alas dari luas segitiga. Nah, setelah alas dari luas segitiga diketahui, kita bisa memasukkannya atau menginputkannya ke dalam simbol flowchart input. Selanjutnya adalah memasukkan tinggi. Sama seperti saat memasukkan alas, memasukkan tinggi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu tinggi dari luas segitiga. Nah, baru setelah itu kita bisa memasukkannya ke dalam simbol input. Selanjutnya adalah simbol proses. Pada simbol proses ini, kita perlu memasukkan rumus dari luas segitiga. Nah, rumus dari luas segitiga adalah luas sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Selanjutnya adalah simbol output, menampilkan luas segitiga. Setelah kita memasukkan alas, tinggi, dan rumusnya, maka cara otomatis akan menampilkan luas dari segitiga. Dan yang terakhir adalah simbol terminator, N atau selesai. Perlu diketahui bahwa simbol terminator dapat kita gunakan sebagai awalan atau memulai dan akhiran untuk penutup. Nah, itu tadi adalah jawaban cara membuat algoritma menggunakan flowchart untuk menghitung luas segitiga. Baiklah, selanjutnya adalah soal kedua, yaitu membuat algoritma menggunakan flowchart untuk mengubah jam dan menit yang diinput ke satuan detik. Seperti biasa, saat kita membuat sebuah flowchart, kita awali dengan simbol terminator. Tujuannya adalah sebagai pembukaan atau memulai flowchart. Next, selanjutnya adalah kita membuat simbol preparation. Simbol preparation ini biasanya digunakan untuk memberikan penjelasan nilai awal seperti contoh di flowchart ini, memasukkan penjelasan inisialisasi X dari jumlah sama dengan 0. Selanjutnya adalah simbol input yang memasukkan jam dan menit. Di sini kita masukkan statement input berupa variabel jam dan menit yang ingin kita masukkan untuk kita konversi ke satuan detik. Selanjutnya, setelah kita masukkan statement input jam dan menit, kita membuat simbol proses dengan variabel jam
ekspresinya detik dibagi 60. Selanjutnya adalah simbol terminator untuk output, yaitu mengeluarkan hasil dari proses yang telah kita inputkan sebelumnya. Jadi, setelah kita memasukkan atau menginput nilai-nilai tadi, di simbol ini kita akan menampilkan proses-proses yang tadi kita input. Dan yang terakhir adalah simbol terminator untuk akhiran atau penutup yang menyatakan telah selesainya flowchart. Selanjutnya adalah soal ketiga, yaitu membuat algoritma menggunakan flowchart untuk menentukan apakah bilangan tersebut ganjil atau genap. Pertama, kita memulai dengan simbol terminator, lalu lanjut ke proses. Kita deklarasikan variabel bilangan. Setelah itu, kita lanjut ke simbol input masukkan nilai bilangan. Jadi, kita tentukan terlebih dahulu bilangan berapa yang ingin kita input. Nah, setelah kita selesai menginput nilai bilangan, selanjutnya kita ke simbol decision. Nah, di statement ini, nilai bilangan yang kita masukkan akan diproses lalu mengeluarkan atau menginput dua pilihan. Yang pertama, jika yang keluar adalah bilangan ganjil, maka akan mengeluarkan bilangan ganjil. Begitu juga sebaliknya, jika yang keluar adalah bilangan genap, maka akan langsung ke statement bilangan genap. Lalu akhiri dengan simbol terminator atau selesai. Selanjutnya, soal keempat, yaitu membuat algoritma untuk menentukan indeks prestasi. Yang pertama, kita awali dengan input, yaitu memasukkan nilai indeks prestasi mahasiswa. Jadi, kita masukkan terlebih dahulu berapa nilai indeks prestasi yang akan kita masukkan. Setelah kita memasukkan nilai indeks prestasi mahasiswa, kita lanjut ke proses. Di sini ada keterangan. Yang pertama, jika indeks prestasi kurang dari 2, maka jumlah beban studi adalah 18 SKS. Yang kedua, jika indeks prestasi sama dengan atau lebih besar dari 2, maka jumlah beban studi kasus adalah 21 SKS. Dan yang ketiga, jika indeks prestasi sama dengan atau lebih besar dari 3, maka jumlah beban studi kasus adalah 24 SKS. Setelah itu, kita ke output. Di sini akan menampilkan hasil dari jumlah beban studi kasus yang sesuai dengan indeks prestasi mahasiswa tersebut. Nah, di sini setelah kita selesai ke proses, akan otomatis menampilkan hasil dari indeks prestasi mahasiswa yang sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Selanjutnya adalah soal yang terakhir, yaitu membuat algoritma untuk menginput 3 bilangan, lalu menentukan bilangan terbesar, terkecil, dan rata-ratanya. Pertama, kita mulai dengan memasukkan bilangan pertama. Kita tentukan terlebih dahulu bilangan pertama yang akan kita masukkan. Selanjutnya, setelah kita memasukkan bilangan pertama, kita simpan bilangan pertama sebagai bilangan terbesar, lalu bilangan kedua sebagai bilangan terkecil, dan bilangan ketiga sebagai total. Selanjutnya, kita masukkan bilangan kedua tadi. Periksa apakah bilangan kedua lebih besar dari bilangan terbesar. Jika iya, perbarui bilangan terbesar dengan bilangan kedua. Selanjutnya, periksa apakah bilangan kedua lebih kecil dari bilangan terkecil. Jika iya, perbarui bilangan terkecil dengan bilangan kedua. Nah, setelah itu, tambahkan bilangan kedua ke dalam total. Masukkan bilangan ketiga. Periksa apakah bilangan ketiga lebih besar dari bilangan terbesar. Jika iya, perbarui bilangan terbesar dengan bilangan ketiga. Periksa apakah bilangan ketiga lebih kecil dari bilangan terkecil. Nah, setelah itu, tambahkan bilangan ketiga ke dalam total. Nah, setelah kita memasukkan bilangan pertama, bilangan kedua, dan bilangan ketiga, kita tambahkan, kita hitung rata-rata dengan membagi total dengan 3. Setelah kita menghitung rata-rata dengan membagi total dengan 3,
maka akan secara otomatis menampilkan hasil dari bilangan terbesar, bilangan terkecil, dan rata-rata yang sesuai dengan kita inputkan tadi. Terus diakhiri dengan selesai. Itu tadi video presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.